Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehnya Ibu Maisarah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pesan pokok Quran Surah At-Tin. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran tentang pesan pokok Quran Surah At-Tin adalah kita dapat mengetahui makna dari Al-Quran Surah At-Tin dengan benar. Nah, anak-anak ibu, adapun pesan pokok yang dapat kita ambil dari ayat pertama dalam surah At-Tin ini adalah wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan demi buah zaitun. Maksudnya adalah wattin. Tin itu adalah buah. Buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Dan ia menjadi obat yang banyak manfaatnya seperti menghaluskan fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan banyak lagi manfaat lainnya. Kemudian wazzaitun, artinya demi buah zaitun. Buah zaitun ini memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Misalnya minyak rambut, minyak zaitun ini juga bisa diminum. Jadi buah tin dan buah zaitun sangat banyak manfaatnya. Kemudian anak-anak, pada ayat yang kedua yaitu waturi sinin. Di sini menjelaskan tentang Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel di Arab Saudi. Gunung ini juga dikenal dengan Gunung Nabi Musa, karena di Gunung Sinai inilah Nabi Musa mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi rasul. Dan pada malam Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi sempat sholat di gunung ini sebagai tanda penghormatan atas kesucian gunung ini. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga, yaitu wahadzal baladil amin. Maksudnya, kota yang aman adalah kota Mekkah. Coba anak-anak ibu lihat gambar yang ada pada slide. Ini adalah gambar kota Mekkah. Semoga mudah-mudahan kita semuanya akan mengunjungi kota yang aman ini. Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut ya anak-anak, pada ayat yang keempat,
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia adalah dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Berbeda dengan makhluk lainnya. Kalau kita manusia, kita memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Akan tetapi, coba kita lihat hewan. Mereka hanya memiliki nafsu dan jasmani. Mereka tidak memiliki akal. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Jadikanlah akal itu untuk berpikir dan berbuat kepada kebaikan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Pada ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia. Sekalipun manusia Allah jadikan dalam bentuk yang sempurna, tetapi dapat turun derajatnya dan dapat menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan karena pengetahuan, karena sikap, dan karena perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, di sini ada ibu buatkan contoh kelebihan manusia daripada makhluk lain. Yang pertama tentang bertutur kata. Kita bisa bertutur kata yang lemah dan lembut. Kemudian yang kedua tentang berpakaian. Bagaimana cara kita berpakaian? Kita bisa berpakaian dengan menutup aurat. Kemudian bagaimana cara kita makan dan minum? Bagaimana cara kita bergaul dengan tetangga? Bergaul dengan teman, dan kemudian bagaimana cara kita menggunakan anggota tubuh kita ini, kemana kita gerakkanlah seharusnya kepada yang dibolehkan oleh agama. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus salihati fanahum ajrun ghairu mamnun. Penjelasannya, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada contoh orang yang sedang salat, orang yang sedang bersedekah, dan orang yang menolong temannya pada saat jatuh. Contoh ini adalah contoh orang-orang yang beriman. Pada ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, menjelaskan tentang pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan terhadap perbuatan manusia yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Kita harus yakin bahwa hari kiamat itu ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan apa bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya Allah, dan hati untuk merasakan adanya iman, dan semuanya itu mengingatkan kita akan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan tidak lalai sehingga manusia terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Na'udzubillah. Ayat yang terakhir ialah Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha mengetahui. Allah mengetahui segala perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, kita harus merasa bahwa kita selalu berada dalam pengawasannya Allah.
Apabila kita berbuat baik, maka insya Allah nanti akan ada balasannya, yaitu surga. Dan apabila kita berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat dosa, maka nanti akan ada balasannya, yaitu neraka jahanam. Oleh karena itu, anak-anak ibu sekalian, mari menjaga sifat kita. Mari berbuat kebaikan agar nanti kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang pesan pokok Quran Surah At-Tin. Semoga dapat dipahami, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.